Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala musrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melakukan presentasi untuk perkuliahan pada hari Senin depan, yaitu untuk mata kuliah Manajemen Kantor dan Ketatausahaan. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang beranggotakan saya Davi Malik Al-Faruqi sebagai moderator, lalu ada Angelika Desdila Hamdani sebagai pemateri pertama, dan Dea Amanda Putri sebagai pemateri kedua. Baik, saya Angelika Desdila Hamdani sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi di bagian pengertian manajemen kantor dan hakikat pekerjaan kantor. Langsung saja, yang pertama, pengertian manajemen kantor. Manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan memberikan dampak kelancaran pada bidang lainnya. Menurut para ahli, salah satunya adalah Edwin Robinson dan William Leffingwell, mengatakan bahwa manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka untuk melaksanakan sesuatu sampai mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa pokok dari manajemen perkantoran merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang merencanakan, mengorganisasikan atau mengatur dan menyusun, mengarahkan atau memberikan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan, serta melakukan kontrol sampai penyelenggaraan dilakukan secara tertib, sesuai dengan tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen perkantoran sendiri meliputi rangkaian aktivitas dalam manajemen perkantoran. Terdapat berbagai fungsi yang meliputi rangkaian aktivitas. Di antaranya adalah manajemen dan pengarahan, tata laksana atau penyelenggaraan, pelaksanaan secara efisien, manajemen, pengawasan, pengendalian dan pengawasan, pengarahan dan pengawasan, pengarahan, perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian. Sedangkan fungsi-fungsi yang terkait dengan hal yang menurut H. McDonald adalah ada 6, yaitu kepegawaian perkantoran, metode perkantoran, faktor-faktor fisik dalam kantor, biaya perkantoran, dan haluan atau kebijakan perkantoran. Secara rinci, menurut Carlos O. Librelli, cakupan bidang kerja dalam manajemen perkantoran meliputi ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian kantor, perabotan dan perlengkapan kantor, pembekalan seperti alat tulis, metode, tata warkat, serta kontrol para pejabat pimpinan. Tujuan dari manajemen perkantoran menurut G.R. Terry dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control yaitu, yang pertama adalah memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk melaksanakan perusahaan tersebut secara efisien. Yang kedua, memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga, membantu perusahaan tersebut menjaga dan memelihara persaingan. Yang keempat, memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat. Dan yang kelima adalah membuat catatan dengan biaya yang minimal. Selanjutnya adalah hakikat pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan sebuah keterangan. Mencatat keterangan atau kejadian merupakan mencatat semua yang dilakukan sehingga menjadi sebuah keterangan yang kelak dapat digunakan.
Pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan dapat diadakan dengan menggunakan mesin, alat hitung, dan alat manual lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk membuat atau menyediakan informasi yang berguna untuk semua pihak dan dapat digunakan di masa yang akan datang. Apabila diteliti lebih lanjut, hakikat pekerjaan kantor dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengumpulkan atau menghitung keterangan, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan menjadi suatu keterangan yang utuh dan dapat digunakan. Yang kedua, mencatat keterangan, yaitu kegiatan membubuhkan keterangan dengan berbagai macam peralatan sesuai dengan perkembangan atau teknologi yang dibutuhkan, sehingga keterangan tersebut dapat terwujud menjadi sebuah keterangan yang siap untuk dipakai. Yang ketiga, mengolah keterangan, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna, mengadakan keterangan tersebut atau menggandakan agar kegiatan memperbanyak keterangan dengan berbagai cara alat sebanyak yang diperlukan. Yang keempat, mengirim keterangan, yaitu kegiatan menyampaikan keterangan dengan berbagai cara dan alat dari suatu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima adalah keterangan, yaitu kegiatan menaruh atau meletakkan keterangan dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu sehingga lebih teratur, sistematis, dan aman. Dalam pengelompokan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pekerjaan kantor meliputi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyampaian keterangan kegiatan setiap kelompok. Dapat diperluas sebanyak mungkin sehingga dapat dikatakan bahwa semua kegiatan kantor adalah menjadikan keterangan tersebut benar-benar berguna atau siap dipakai untuk organisasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari pekerjaan kantor sendiri adalah pengurusan keterangan dari keterangan yang belum siap dipakai menjadi sebuah keterangan yang sudah siap untuk dipakai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Dea Amanda Putri sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yaitu ciri-ciri pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan kantor memiliki sifat untuk melayani tugas pokok kantor untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pekerjaan kantor yang bersifat melayani membuatnya merembes ke seluruh bagian perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, pekerjaan kantor yang merembes ke seluruh perusahaan membuat semua unsur di dalam perusahaan melakukan pekerjaan kantor. Selanjutnya, materi mengenai jenis pekerjaan kantor. Secara umum, pekerjaan kantor dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pekerjaan kantor yang berbasis ketatahuasaan, yaitu pekerjaan kantor yang banyak berhubungan langsung dengan pekerjaan berbasis menulis seperti pengurusan surat yang masuk dan keluar, pengetikan, penyimpanan, pengurusan kepegawaian, pengurusan keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, pekerjaan kantor yang tidak bersifat ketatahuasaan, yaitu pekerjaan kantor yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan yang berbasis menulis, seperti pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan telepon. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pekerjaan kantor. Dalam menjalankan pekerjaan kantor, di setiap organisasi memiliki ruang lingkupnya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan secara umum. Ruang lingkup pekerjaan kantor dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aktivitas kantor. Beberapa aktivitas kantor yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perkantoran diantaranya perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, pengawasan perkantoran. Yang kedua, sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Beberapa sarana atau fasilitas yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi perkantoran adalah lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Angelica Desdila Hamdani dan juga Dea Amanda Putri yang telah menyampaikan materi.
dari materi yang disampaikan oleh Angel dan Dea tadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat keefektivitasan dari manajemen kantor bisa dinilai dari durasi waktu pengerjaan tugas, hasil pengerjaan, serta anggota tim Anda. Jika ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari, pada kenyataannya diperlukan waktu 2 minggu untuk selesai. Maka Anda harus mengevaluasi lagi cara kerja Anda. Bisa jadi manajemen yang ada saat ini belum begitu tepat. Pun sama halnya dengan hasil yang kurang maksimal dan anggota tim Anda yang menjadi tidak senang karena akan mendapatkan beban yang terlalu berat. Manajemen yang baik tentu akan memiliki dampak yang baik untuk seluruh bentuk kegiatan karyawan. Baiklah, sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.